Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardan Dwintara, NIM 2019 150 128, kelas mata kuliah Ulumul Quran, angkatan 2019, Prodi Teknik Informatika Unsik. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang adab membaca Al-Quran yang menjadi ujian akhir semester dari mata kuliah tersebut. Yang pertama yaitu kita disarankan untuk berwudu. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyukai kebersihan, maka dari itu sebelum membaca Al-Quran hendaknya kita dalam keadaan suci dan tentunya sudah berwudu terlebih dahulu. Kemudian dianjurkan juga untuk berwudu sebelum menyentuh dan membaca Al-Quran. Hal tersebut tercantum dalam surat Al-Waqiah ayat 77-79 yang berbunyi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Yang artinya, sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia pada kitab yang terpelihara di lauhul mahfud, tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Yang kedua yaitu membersihkan mulut. Jadi ketika berwudu, otomatis kita akan berkumur untuk membersihkan rongga-rongga mulut kita. Namun jika dirasa berwudu tersebut kurang bersih, untuk kebersihan di mulut kita bisa bersiwak atau menyikat gigi kita sebelum membaca Al-Quran. Mulut merupakan tempat keluarnya huruf dalam Al-Quran. Akan lebih baik apabila kita menyebutkan dan membaca ayat-ayat suci tersebut dengan mulut yang bersih. Yang ketiga yaitu kita disarankan untuk menggunakan pakaian yang bersih. Adab membaca Al-Quran selanjutnya yaitu menggunakan pakaian yang bersih dan suci dari najis. Akan lebih baik apabila kita mengganti dulu pakaian yang sebelumnya sudah dipakai dengan pakaian yang lebih bersih. Pakaian yang bersih ini akan menimbulkan rasa nyaman ketika kita membaca Al-Quran, sehingga saat membaca Al-Quran kita merasa tenang dan nyaman. Selain itu, membaca Al-Quran juga sama halnya dengan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu akan lebih afdol apabila kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kondisi yang bersih. Yang keempat yaitu memilih tempat yang bersih. Selain tubuh, memilih tempat yang bersih untuk membaca Al-Quran juga menjadi salah satu adab yang patut diketahui oleh umat Islam. Jadi kita bisa membersihkan terlebih dahulu kamar atau ruangan ibadah kita sebelum kita menggunakannya untuk membaca Al-Quran. Akan lebih baik lagi agar kita memastikan dan mengetahui bahwa tempat yang kita gunakan untuk membaca Al-Quran tersebut itu suci dari hadas kecil maupun besar. Yang kelima yaitu kita disarankan untuk menghadap ke kiblat saat membaca Al-Quran. Sebab sama halnya dengan sholat ataupun berdoa, membaca Al-Quran juga merupakan ibadah yang dianjurkan untuk dikerjakan. Yang keenam yaitu lillahi ta'ala, niat karena Allah Ta'ala. Jadi jika diri kita sudah bersih dan tempat membaca Al-Quran pun sudah dibersihkan, saatnya untuk membaca Al-Quran. Mulailah dengan membaca Al-Quran itu dengan niat lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala. Sebab semua kebaikan yang akan kita dapatkan dari membaca Al-Quran semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika niat dalam hati sudah baik, niscaya dan insya Allah kita tidak akan merasa berat untuk melakukannya. Kemudian setelah persiapan-persiapan tersebut, kita memulai membaca Al-Quran diawali dengan membaca ta'awudz dan basmalah. Tujuannya agar selama membaca Al-Quran kita mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kita membaca ta'awudz yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang artinya aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Kemudian basmalah yang berbunyi bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Selanjutnya yaitu kita bisa memelihara tajwid ketika sudah memulai membaca ayat-ayat Al-Quran. Jadi maksudnya adalah
bacaan Al-Quran kita itu harus jelas panjang pendeknya, bunyi huruf, mengetahui kapan harus berhenti dan kapan harus dibaca menyambung sesuai ilmu tajwid. Selain itu juga terdapat hukum-hukum tajwid membaca Al-Quran seperti idhar, idgham, ikhfa, iqlab, dan lain sebagainya. Sebab ketika kita salah membaca panjang pendeknya dalam Al-Quran, itu dapat mengubah arti dari bacaan tersebut. Oleh sebab itu, usahakan untuk memelihara tajwid saat membaca Al-Quran. Nah, kemudian kita usahakan pula untuk membacanya dengan tartil, yakni membaca dengan perlahan sehingga terdengar jelas tajwid dan makhrajnya. Jangan terburu-buru saat membaca Al-Quran, resapi dan baca secara perlahan agar kita dapat mendapatkan ketenangan saat membacanya. Jadi tartil di sini maksudnya tujuannya itu agar bacaan Al-Quran kita itu jelas seperti itu. Ketika kita baca perlahan pun ya tetap kita usahakan untuk jelas bacaannya, jangan sampai pelan bacanya tapi masih belum jelas. Selanjutnya yaitu bersungguh-sungguh ketika membaca Al-Quran. Artinya saat membaca Al-Quran kita harus fokus saat membacanya sambil merenungkan dan memerhatikan bacaannya. Jangan sampai terjadi kesalahan. Apabila terjadi kesalahan kita bisa mengulangnya. Oleh karena itu saat membaca Al-Quran jangan sambil melakukan hal-hal lain. Nah, yang terakhir yaitu kita mengakhirinya dengan doa. Setelah selesai membaca Al-Quran, kita dianjurkan untuk mengakhirinya dengan membaca doa. Nah, salah satu doa yang bisa dibacakan yaitu Shadaqallahul Azim wa ballagha Rasulul Karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Yang artinya Maha benar Allah yang Maha Agung dan Rasulnya yang mulia telah menyampaikan dan kami atas hal itu termasuk orang-orang yang bersaksi. Nah, itu tadi beberapa adab-adab ketika kita membaca Al-Quran yang wajib diketahui oleh umat muslim. Semoga kita bisa mengikutinya demi mendapatkan ridha Allah. Semoga dengan pemaparan materi ini kita dapat mengamalkannya, dan semoga apa yang kita amalkan itu berkah manfaat di dunia dan akhirat. Sekian dari saya, terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.